Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Tapi sebelum berdoa, biasanya kita baca apa? Baca apa, Farhan? Pantun. Iya, baca pantun. Oke, kita mulai dari baca pantun. Nah, silakan Farhan. Yang pertama dulu. Ke hutan ada gorila, lalu bertemu nenek tua. Nah, dibalas sama siapa? Iya, kita. Mari kawan kita berdoa, lalu kita belajar bersama. Oke, kita kelas ini doanya. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, nah, tapi sebelum itu Bapak mau cek dulu. Apakah hadir semua hari ini? Amin. Ya, berarti alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa untuk menghadiri pembelajaran kita hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang subtema 1 selamatkan makhluk hidup, pembelajaran 3. Nah, ya, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu setelah mengamati, mencari informasi melalui media pembelajaran atau poin-poin, peserta didik mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Nah, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Nah, yang ketiga, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan melalui media PowerPoint, peserta didik mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Nah, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, peserta didik mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Masih ingat anak-anak tentang gambar tanaman ini? Masih. Nah, dia berkembangnya secara apa? Generatif. Iya, secara generatif. Nah, secara generatif atau melalui proses perkawinan. Dalam proses perkawinan tersebut seperti terjadi melalui penyerbukan, dia ke penyerbukan silang atau penyerbukan secara alami. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke tersebut, siapa yang bisa baca? Saya. Ya, kita mulai dari kata kelas dulu, dari Farhan. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau Oh penyerbukan. ya, sudah. Ya. Jadi, setelah kita kemarin mempelajari tentang perkembangbiakan secara generatif, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif atau ya, seperti yang dibacakan tadi sama guru kelas, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau tidak seperti sama dengan generatif. Kalau generatif tadi dia melalui proses perkawinan, yaitu dengan cara penyerbukan. Kalau vegetatif dia tanpa melalui proses perkawinan atau tanpa melalui proses penyerbukan. Kemudian individu baru anak atau berasal dari satu induk saja sehingga individu baru merupakan bagian dari tubuh induknya. Sifat individu baru sama persis dengan sifat induknya. Seperti yang biasa kita lakukan. Pernah lihat orang potong bunga mawar? Dipotong batangnya baru ditanam kembali? Pernah? Jadi kenapa dikatakan sama persis dengan sifat induknya? Karena kita ambil misalkan dari bunga mawar, baru dipotong, ditanam kembali. Bunganya kira-kira kalau berbunga nanti seperti bunga apa? Bunga? Iya, bunga mawar, karena yang diambil dari induknya tadi adalah bunga mawar, kemudian ditanam kembali di tempat lain. Nanti kalau berbunga juga, ketika dia tumbuh dan berbunga, pasti bunganya namanya bunga mawar. Iya, makanya dikatakan hampir sama persis dengan induknya. Kita lanjut ke LKPD karena sudah diperhatikan kembali ini.
ya. Oh, berarti belum anak belum terlalu paham tentang pervegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Seperti tadi baru-baru Bapak jelaskan. Nah, yang buatan tadi melalui campur tangan manusia. Buatan melalui campur tangan manusia. Mereka tidak akan tumbuh tanpa melalui campur tangan manusia. Nah, seperti kalau manusia mencangkok itu terjadinya perkembangbiakan secara buatan karena ada campur tangan dari manusia. Jadi kalau ada campur tangan manusia sehingga tumbuhnya tanaman tersebut, tumbuhnya tanaman baru berarti dia berkembang biak secara buatan. Atau adanya campur tangan siapa? Adanya campur tangan pelajaran selanjutnya tentang sekarang. Tadi tumbuhan ini biasanya hidup di berbagai permukaan bumi, yaitu mulai dari dataran rendah, kemudian dataran tinggi. Ada juga dataran sedang. Nah, mulai dataran rendah, sedang, dan dataran tinggi. Nah, di Indonesia nanti Bapak akan suruh Pak ya. Ini seperti yang kalian pada bukunya nanti kalian baca, tapi Bapak akan tampilkan supaya kita baca satu-satu. Bapak tampilkan, anakku kita baca satu-satu. Jadi sebelum ini nanti anak kerja tugas, saya mau mengecek sampai di mana pengetahuannya ini dikerja. Nah, setelah dikerja nanti kumpul sama Bapak. Nah, kemudian nanti anak-anakku kerja sesuai dengan soal yang telah tertera di bawah sini. Kemudian anak perhatikan baik-baik kalau ada yang belum dimengerti tadi. Karena tadi kita sudah membaca tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan, mulai dari tumbuhan yang hidup di dataran rendah dan dataran apa? Dataran tinggi. Iya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini nanti kalian kerja. Nah, saya akan membagikan LKPD, nanti kalian yang kerja. Nah, kenapa? Dari awal tadi perkembangbiakan secara generatif, baru masuk ke yang dipelajari hari ini tentang vegetatif. Atau perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Proses perkawinan atau penyerbukan. Ya. Jadi sudah kita pelajari tentang perkembangbiakan secara generatif, vegetatif, apa-apa yang ada di dalam perkembangbiakan secara vegetatif. Itu dari dua perkembangbiakan secara vegetatif. Apa itu? Secara apa? Yang pertama, secara apa? Alami. Yang kedua, buatan. Nah, secara alami. Yang kedua, buatan. Nah, kemudian tumbuhan yang hidup di dataran apa? Tumbuhan yang hidup di dataran tinggi. Kemudian yang di dataran rendah. Nah, kalau di dataran rendah sekitar 0 sampai berapa meter? 0 sampai 200 meter. Nah, kalau di permukaan tinggi berapa? 200 meter. Ya, 200 meter ke atas ya. Ya, 200 meter ke atas. Ya, itu namanya permukaan tinggi. Iya. Sekarang